Nah, saya membacakan pertanyaan ke-53. Apakah yang saudara percaya tentang Roh Kudus? Ya. Pertama, bahwa dia bersama dengan Bapa dan Anak adalah Allah yang sejati dan kekal. Kedua, bahwa dia dikaruniakan juga kepadaku supaya dia membuat aku oleh iman yang sejati beroleh bagian dalam Kristus dan segala anugerahnya, menghibur aku dan menyertai aku untuk selama-lamanya. Mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami sekali lagi satu hari yang baru, dan kami pada pagi hari ini ingin merenungkan tentang Roh-Mu yang kudus, dan kami berdoa supaya Roh-Mu sendiri boleh bekerja di tengah-tengah kami, boleh membawa kami kepada Kristus dan menyadarkan kepada kami berkat rohani yang begitu besar yang ada di dalam Kristus. Kami berdoa supaya Engkau memberkati perenungan pagi hari ini, baik hamba-Mu sendiri, baik rekan-rekan yang bersama melayani, maupun juga setiap orang yang mendengarkan. Tuhan bekerja dengan luasa dan membawa kami sekali lagi kepada persekutuan yang semakin erat dengan Kristus. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi saudara, waktu kita ini melihat pembagiannya, ini kan mengikuti Apostles' Creed, mengikuti pengakuan iman rasuli, jadi Trinitarian structure, dan kita sampai kepada pertanyaan 53 ini, penggalan kalimat dari pengakuan iman rasuli, yaitu I believe in the Holy Spirit, ya. Lalu terus kemudian di sini pertanyaannya itu apa artinya percaya kepada Roh Kudus itu? Seperti kita sudah sering bahas ya, saudara, ini waktu kita membaca kalimat-kalimat, bukan cuma di dalam pengakuan iman rasuli sih, tapi di dalam kalimat-kalimat yang lain gitu ya, entah dari pengakuan iman, katekismus, atau ya tulisan-tulisan daripada penulis itu, ada range of meanings ya, ada arti di sekelilingnya gitu. Ini penting sekali gitu. Coba kita waktu mengerti Roh Kudus itu apa sebetulnya, yang kita mengerti tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Lalu kemudian apa yang dia lakukan, karyanya itu apa. Jadi kita bicara tentang kepribadiannya, kita bicara tentang karyanya, meskipun tentu saja kita nggak perlu mengontraskan antara kepribadian dan karya ya, karena itu menjadi satu gitu. Tetapi ada perbedaan memang. Demikian juga waktu saudara melihat di sini pembagiannya itu dua ya. First, Roh Kudus ini siapa? Lalu terus kemudian second, itu karya apa gitu yang berkaitan dengan Roh Kudus. Seperti kita sudah bahas ya, di dalam Katekismus Heidelberg itu waktu bicara God the Creator, Allah pencipta, waktu bicara tentang Bapa dikaitkan sebagai God the Creator ya. Itu waktu bicara tentang Bapa itu berkaitan dengan penciptaan. Waktu bicara tentang Anak, bicara tentang redemption atau penebusan. Waktu bicara tentang Roh Kudus, bicara tentang pengudusan ya, sanctification. Nah, menarik kalau kita bandingkan dengan ini ya, bandingkan dengan katekismus yang historical, ini kaitan antara Roh Kudus dan sanctification atau Heiligung dalam bahasa Jerman itu ya, kalau menurut Birma itu dipengaruhi dari Luther's Small Catechism, dari katekismus kecil Luther. Jadi sekali lagi untuk kesekian kalinya saudara mendapati di sini Heidelberg Katekismus ini meresepsi ya, bukan cuma Calvin tapi juga Luther dan juga Melanchthon, bahkan juga Bullinger, Zwingli. Jadi ini adalah ecumenical document in a good sense ya, bukan di dalam pengertian kekacauan atau teologi gaduh-gaduh, bukan itu maksudnya. Tapi a beautiful synthesis kalau sudah melihat itu. Not to mention, waktu kita membaca ini pertanyaan ke-53 ini, sekali lagi juga mengutip dari Birma, ada kemiripan dengan Melanchthon's treatment ya. Pembahasan Melanchthon tentang doktrin Roh Kudus di Augsburg Confession artikel ketiga ya, itu ada kemiripan gitu. Saya sendiri tadi melihat lagi ini Calvin Institute edisi yang pertama, karena edisi yang pertama itu masih ini ya lebih edisi terakhir kelima kan sudah sangat-sangat ini ya develop dan berkembang jauh gitu, jauh lebih tebal juga. Tapi edisi pertama itu kan masih merupakan komentari dari pengakuan iman rasuli. At least ada bagian yang merupakan komentari dari pengakuan iman rasuli. Dan sekali lagi waktu kita membandingkan dengan
dengan pertanyaan 53 ini bagian tentang Roh Kudus juga mirip sekali dengan institut dari Calvin gitu. Tapi apa di sini jawabannya? Ya dikatakan yang pertama di sini bahwa the Spirit with the Father and the Son is eternal God, ya, is eternal God. Memang di sini nggak pakai formula apa ya konstansial atau one essence atau one substance, tapi artinya sebetulnya itu gitu. Cuma di sini waktu bicara tentang esensinya itu apa? Esensinya terutama ditekankan di sini adalah Allah yang kekal, ya, which belongs to divine essence pasti dalam hal ini. Roh Kudus itu bukan cuma sekedar kuasa abstrak yang nggak ada pribadi, ya, tapi adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal, dan itu jelas sekali waktu kita membaca di dalam beberapa macam ayat. Di sini dikutip oleh Heidelberg Catechism khususnya Genesis 1 ayat 1-2. Saudara di dalam cerita penciptaan kan membaca roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Itu kan bicara penciptaan, berarti bicara pada mulanya gitu kan ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus kemudian roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Jadi di situ kita bisa melihat kekekalan daripada roh Allah itu. Dan juga di dalam Matius 28 ayat 19 kita membaca ini, Matius 28 ayat 19 maaf. Formula baptisan itu ya. Kita membaca ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Ini kita nggak bisa tafsir otherwise kecuali ini adalah tiga pribadi Tritunggal gitu. Kalau kita di sini menerima Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Kalau Roh Kudus bukan Allah, ya akan aneh sekali kenapa disejajarkan di sini ya Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita sudah pernah ini ya sudah pernah membahas bagian ini kaitannya dengan pemuridan ya, penting gitu. Demikian waktu kita mempelajari doktrin Roh Kudus. Hari ini adalah yang dikutip dari Matius 28, perhatikan juga kaitannya dengan pemuridan, amanat agung ya. Jadi kita membaca di dalam Matius 28 itu jelas menunjukkan divinity dari Roh Kudus bersama dengan Bapa dan Anak. Lalu kemudian Acts 5 ya mungkin lebih jelas. Kita sudah pernah bahas ini juga, saya lupa di pertemuan yang mana. 5 ayat 3, 4, mungkin di Q&A kalau nggak salah ya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ya, kalau sudah baca di ayat 3 kan, engkau mendustai Roh Kudus. Mungkin kita baca di dalam ayat yang keempat, ya itu bukan manusia yang kamu dustai, tetapi Allah. Berarti sederhana ya, kita tarik kesimpulan di sini ya, Roh Kudus adalah Allah. Nah, saudara, kalau melihat di dalam konteksnya di sini menarik karena ini bicara tentang bahaya dari uang ya, bahaya daripada orang bermain-main dengan uang. Ini termasuk salah satu profil teologi yang sangat ditekankan ya oleh penulis dari Kisah Para Rasul yaitu Lukas. Sudah membaca baik di dalam Injil Lukas maupun juga Kisah Para Rasul ya, penulis yang sama itu membicarakan tentang bahayanya uang, bahaya dari kekayaan. Maka di sini ini gak main-main ya. Waktu kita membaca di dalam cerita ini ada kaitannya dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja ya, dia akan mentransform kita, mentransform saudara dan saya, orang-orang yang mungkin tadinya itu tertarik atau cinta uang menjadi orang-orang yang mencintai Kristus. Itu pekerjaan Roh Kudus seperti kita baca di dalam Alkitab ya. Kalau kita membaca di dalam Lukas kan banyak teguran-teguran ya untuk orang-orang yang mencintai kekayaan, itu banyak sekali. Jadi di dalam Kisah Para Rasul kita melihat gambaran utamanya itu adalah komunitas yang berbagi, komunitas yang nggak money conscious ya, komunitas yang tidak sangat sadar terhadap pentingnya uang gitu, tapi menjadi satu komunitas yang bisa berbagi satu dengan yang lain. Itu termasuk di dalam kaitan ini doktrin Roh Kudus gitu, doktrin Roh Kudus yang dibicarakan di dalam Alkitab ya. Jadi ini tadi ya kita bilang spektrum arti gitu, spektrumnya apa gitu.
Jangan kita membicarakan Roh Kudus terus kemudian jadi satu pembicaraan abstrak, again doktrin ngawang-ngawang di atas, tapi nggak ada kaitannya dengan ini ya, dengan uang, nggak ada kaitannya dengan bagaimana kita melihat kekayaan, nggak ada kaitannya dengan merubah kita dari orang yang mungkin pelit terus kemudian menjadi generous dan nggak mempermainkan uang untuk cari apa ya ini, untuk cari pamor atau reputasi di dalam gereja dan seterusnya gitu. Ini termasuk di dalam pembacaan kalau ini ya apa kita melihat dalam bagian ini Acts, kaitan juga dengan Roh Kudus ya yang sedang bekerja. Tapi yang ditekankan di resepsi oleh Heidelberg di sini terutama adalah menekankan ini ya kealahan dari Roh Kudus. Jadi bersama dengan Bapa dan Anak, Roh Kudus atau Roh Allah itu kekal ya. Dia adalah Allah yang kekal, pribadi ketiga, Tritunggal. Lalu kemudian yang kedua, nah di sini kita bicara tentang karya ya, bicara tentang karya. Menarik juga untuk bicara tentang karya di sini. Kalau kita karya ya berarti kan Roh Kudus mengerjakan apa gitu kan ya. Namanya karya Roh Kudus gitu. Tapi kalimat pertama yang dikatakan di sini, the Spirit is given also to me. The Spirit is given also to me. Roh itu diberikan juga ya kepadaku ya. Ini menarik ya saya. Itu paradoksnya itu atau creative tension-nya ya. Jadi pertama bicara ini Roh Kudus ini adalah Allah yang kekal. Allah yang kekal tapi diberikan kepada saya. Ini kalau nggak membuat kita kagum ya saya nggak tahu lagi ya saya. Ini mungkin kita kurang mengerti kali ya kealahan Roh Kudus itu. Oh bicara Allah itu bicara sesuatu yang ya ini yang sangat berbeda dengan kita gitu kan ya. Yang berbeda kualitatif ya, minjem istilahnya ini ya Kierkegaard, Hubbard. Yang berbeda kualitatif dengan kita gitu. Tapi roh ini yang adalah pribadi Allah itu diberikan kepadaku ya, diberikan kepadaku. Jadi sangat personal ya di sini ya, personal, subjektif gitu. Transendensi ilahi itu sama sekali nggak berbenturan dengan kedekatan, dengan intimacy gitu. Tapi untuk bisa menyelami intimacy ya, itu mesti mengasumsikan transendensi terlebih dahulu. Karena kalau nggak kita nggak mengerti keindahannya di dalam hal ini ya. Maka sudah membaca di dalam bagian ini sebelum bicarakan tentang pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu given also to me ya. Given to me. Kita membaca Galatia 4 ayat 6 ya. Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat 6 saya membaca, dan karena kamu adalah anak maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba ya Bapa. Dari ayat ini yang dikutip oleh Heidelberg Katekismus kita bisa membaca di sini ya. Ini divine passive kan ya. Maksudnya bukan divine passive ya. Ini apa ya gini saya forget about divine passive nanti malah rumit lagi ya. Jadi begini saya, kalau sudah melihat di sini kan roh itu diberikan kepadaku gitu ya. Ini yang memberikan siapa kan nggak jelas sebetulnya gitu ya. Tapi dari ayat ini kita tahu yang memberikan itu adalah Kristus ya. Ini tadi yang saya mau pakai istilah divine pasif ya, itu ada konstruksi pasif yang nggak disebut sebetulnya oleh siapa, tapi sebetulnya kita tahu dari konteksnya itu adalah Allah yang memberikan ya. Di dalam hal ini adalah pribadi kedua. Nah, menarik ya saya, waktu bicara tentang Roh Kudus ya, itu yang memberikan itu adalah Kristus. Saya sudah pernah membahas Kristus selama dia berinkarnasi, dia sendiri itu apa di dalam pengurapan Roh Kudus yang tidak terbatas ya, beyond measure. Setelah Kristus naik ke sorga, dia yang memberikan Roh Kudus ya, bersama dengan Bapa tentunya, dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Nah itu saudara membaca jelas di dalam Galatia pasal yang keempat ini ya. Karena kita ini adalah anak ya, kita ini adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba ya Bapa. Jadi sudah kita melihat di sini Kristus bersama dengan Bapa itu mengutus rohnya, roh anaknya ya ke dalam hati kita berseru ya Aba ya Bapa. Saya pikir di dalam hal ini kita nggak perlu ini ya saya nggak perlu terlalu polemikal dengan ini sedikit bicara doktrin ya. Kalau di gereja timur kan keluar dari Bapa, kalau gereja barat, gereja Latin kan bicara keluar dari Bapa dan anak gitu ya. Saya pikir kita nggak perlu menarik tajam gitu ya. Nah, anyway, ini kan bicara to be precise ya. Kalau saudara melihat di sini konteksnya ini kan nggak bicara tentang eternal procession sebenarnya gitu. Ini kan bicara tentang karya Tritunggal yang di dalam kaitannya dengan ciptaan.
Jadi di sini kalau kita membaca ya, Allah ya menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita ya. Siapa di sini gitu ya? Ya Allah Tritunggal kan ya. Bapa menyuruh roh anaknya ya di dalam Kristus. Jadi juga bukan tanpa anak kan ya. Bapa itu memberikan roh anaknya ke dalam hati kita. Tapi itu disebut roh anaknya ya. Kenapa di sini nggak disebut roh Bapa gitu misalnya? Again, saya bukan ini ya bikin seperti kayak jadi rumit atau apa gitu. Tapi untuk menyatakan bahwa ini ketiga pribadi di sini disebutkan, di sini ada Roh Kudus yang diberikan, ada Bapa ya yang memberikan dan diberikan di dalam anak. Karena itu disebut roh anak di sini ya. Sehingga kita bisa memanggil Bapa itu Bapa, kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa. Nah, itu tentu saja bukan tanpa Kristus, bukan tanpa anak ya. Karena di sini disebut Roh Kudus itu adalah roh anaknya ya, roh anaknya, roh pribadi kedua di dalam hal ini. Tetapi yang memberikan adalah pribadi pertama ya, kalau kita mau precise di dalam formulasi ada di dalam Galatia keempat. Sekali lagi saya, kalau kita memikirkan Tritunggal ya itu seperti dikatakan oleh Gregory gitu, kita nggak bisa memikirkan satu pribadi secara eksklusif tanpa berpikir pribadi yang lain. Itu nggak dimungkinkan gitu di dalam Tritunggal yang ortodoks, yang biblical ya. Kita nggak bisa berpikir Roh Kudus tanpa anak dan Bapa. Kita nggak bisa berpikir anak tanpa Bapa dan Roh Kudus. Kita nggak bisa berpikir Bapa tanpa anak dan Roh Kudus. Sehingga ketiganya itu memang betul satu di sini dikatakan. Seperti saudara membaca ya di dalam ayat 6 Galatia pasal keempat ini ya, jelas ya. Tapi sekali lagi, penekanannya di situ bahwa roh Allah ini ya, roh anak itu, roh anaknya, roh Kristus itu diberikan kepada kita. Sehingga ya melalui iman yang sejati, true faith, dia membuat aku bisa berbagian di dalam Kristus dan manfaat-manfaat yang ada pada Kristus itu. Kalau suka membaca di dalam ini ya, tulisan dari Calvin ya, itu buku ketiga. Pertama kan bicara tentang Roh Kudus ya. Bagi Calvin itu karya yang sangat penting ya dari Roh Kudus itu adalah memberikan iman. Ya. Maka saudara melihat di sini itu pemikiran itu diresepsi ya, oleh penulis-penulis Katekismus Heidelberg. Saudara membaca di sini, the Spirit is given to me, sehingga ya melalui iman ya bukan tanpa iman pasti gitu ya. Gini ya, kita kadang-kadang bicara di dalam perdebatan dan sebagainya, bicara tentang unconditional election ya, sampai ada orang kebablasan unconditional election, terus kemudian dibilang iman pun itu juga jadi nggak penting dan sebagainya. Karena unconditional election, saya percaya sudah teologi reform nggak mengajarkan itu gitu. Unconditional election betul gitu, maksudnya dasarnya itu basisnya, alasannya itu bukan ada pada kita, tapi ada pada Tuhan sendiri. That's why kita bilang unconditional dalam hal ini ya. Tapi bukan tanpa iman ya. Kalau saudara baca either Katekismus Heidelberg atau tulisan Calvin atau katekismus yang lain, pasti nggak mungkin nggak memberikan tekanan kepada iman ya, di dalam hal ini. Dan saudara melihat di situ Roh Kudus itu diberikan bagi kita sehingga kita ini melalui iman yang juga adalah karunia pekerjaan dari Roh Kudus itu, kita bisa berbagian di dalam Kristus ya. Bagi tradisi reform ini penting gitu ya. Roh Kudus itu mengikatkan kita dengan Kristus gitu, yang membuat kita itu bisa ada union with Christ. Itu adalah Roh Kudus. Dia itu bond ya, dia itu adalah ikatan itu ya, yang menggandengkan kita dengan Kristus. Tanpa Roh Kudus nggak ada union with Christ, itu nggak ada gitu, nggak mungkin terjadi tanpa Roh Kudus. Jadi sekali lagi ya, Kristus bukan tanpa Roh Kudus, meskipun tentu saja kita juga bisa mengatakan Roh Kudus juga bukan tanpa Kristus. Kita melihat di sini Roh Kudus itu melalui iman, sekali lagi ya, bukan tanpa iman. Dia membuat kita berbagian, ya, berpartisipasi, bersekutu di dalam Kristus dan segala manfaat yang ada padanya. Ini penting sekali ya, saudara, konsep seperti ini ya. Waktu kita bicara tentang Roh Kudus ya, saudara itu menghayatinya seperti apa? Gitu. Apa yang saudara harapkan waktu kita mendapatkan Roh Kudus? Setelah itu kita pikir apa? Gitu, ya. Kalau di dalam tradisi reform yang diwakili dalam hal ini oleh Katekismus Heidelberg ya, itu adalah persekutuan dengan Kristus.
Saudara tertarik nggak ya dengan ide ini gitu? Ini ide bukan cuma dari Katekismus Heidelberg loh. Ini ide juga bukan cuma dari Calvin, tapi ini ide daripada kitab suci sebetulnya. Roh Kudus itu membawa kita kepada Kristus. Saudara mengharapkan apa gitu waktu kita bicara Roh Kudus? Dan di dalam Kristus itu kita mendapatkan semuanya. His righteousness, holiness, His humility, ya, His gentleness, meekness, dan ya everything ya. Kita mendapatkan itu di dalam Kristus, bukan tanpa Kristus ya. Kita bisa bicara Christian virtues di situ misalnya ya. Tapi again di dalam Kristus. Nah, kita baca saja ya, itu Galatia 3 ya, Galatia 3 satu pasal sebelumnya dari yang tadi terakhir kita baca, Galatia 3 ayat yang ke-14 kita membaca ya, ayat ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara tentu saja di sini mesti mengerti dengan jelas ya berkat Abraham itu apa gitu. Ada orang menafsir berkat Abraham. Berkat Abraham itu maksudnya ini loh. Abraham itu sudah beriman ya, kaya lagi. Nah, itulah berkat Abraham ya. Yesus mati di atas kayu salib supaya berkat Abraham turun kepada kita ya. Kalimatnya sih kalimat Alkitab berkat Abraham gitu ya. Tapi terus berkat Abraham artinya ternyata adalah bagaimana sekaligus dapat Yesus dan dapat Mamon gitu maksudnya. Itu namanya berkat Abraham. Itu sudah pasti bukan berkat Abraham, itu kutukan sebetulnya gitu. Tetapi kalau kita balik kepada bagian ini ya, saudara perhatikan di situ ya, berkat Abraham ya. Apa sih berkat Abraham? Abraham itu adalah bapak orang beriman. Maka di sini ayat 14 bicara tentang iman ya. Iman ya. Kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi roh itu mengikatkan kita kepada Kristus. Kristus sendiri memberikan roh ya bersama dengan Bapa. Roh yang telah dijanjikan itu ya, oleh iman atau melalui iman. Dan perhatikan juga ya, ini spektrum yang lain, spektrum arti yang lain. Abraham itu berkatnya sampai kepada bangsa-bangsa lain ya. Sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Abraham itu orang yang beriman, ya tapi beriman bukan untuk dirinya sendiri ya, bukan untuk bangsanya sendiri. Dari situ Tuhan membentuk satu bangsa yang namanya Israel, tapi ini bangsa ini akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Ini loh yang disebut dengan berkat Abraham. Apa? Orang yang diberkati supaya bisa menjadi berkat ya, secara luas, itu namanya berkat Abraham, dan bukan tanpa iman ya. Bukan tanpa Roh Kudus. Waktu Roh Kudus bekerja ya di dalam kehidupan kita, ya, di dalam gereja kita, di dalam keluarga kita ya, sudah bisa name it ya, kategorinya mau apa gitu. Waktu Roh Kudus bekerja ya, dia akan bekerja demikian rupa, dia memberkati kita supaya kita bukan cuma menerima berkat bagi kita sendiri, tapi kita bisa memberkati yang lain. Gereja kita bisa memberkati gereja yang lain ya. Diri kita bisa memberkati diri-diri yang lain. Lalu kemudian keluarga kita juga bisa memberkati keluarga-keluarga yang lain. Nah, itu baru kita bicara tentang berkat Abraham. Maksudnya bukan sesuatu yang dinikmati secara eksklusif, apalagi egois gitu. Bukan itu. Waktu Roh Kudus bekerja, itu dia memberikan kekayaan rohani ini yang tidak terhitung jumlah di dalam Kristus ya. Kita mendapatkan itu semua. Lalu terus kemudian bagaimana? Supaya kita belajar ya untuk membaginya kepada yang lain. Itu kalau kita baca di dalam Galatia 3 ayat 14 ya. Sekali lagi ya, saya baca ayat yang indah ini. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain ya. Keselamatan bukan hanya bagi keturunan Abraham secara lahiriah gitu. Tapi keturunan Abraham dalam pengertian rohani, yaitu semua orang yang beriman mendapatkan iman oleh Roh Kudus. Di dalam Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Waktu Roh Kudus memberikan kepada kita iman, ya, ini iman itu juga ya akan memungkinkan kita untuk memberkati secara lebih luas. Ini namanya kerajaan Allah, dan bukan cuma bagi golongan kita sendiri ya, bukan bagi kelompok kita sendiri. Nah itu sempit ya di dalam hal ini. Pengertian ini semuanya terkandung di dalam ini di dalam satu statement pengakuan iman sederhana ya. I believe in the Holy Spirit. Aku percaya kepada Roh Kudus. Ini semua yang kita bahas, semua itu terkandung di dalam pengakuan iman ini. Aku percaya kepada Roh Kudus. Maka sekali lagi penting ya untuk mengerti apa sih artinya itu.
percaya kepada Roh Kudus itu apa artinya? Saudara baca ini ayat-ayat yang berkaitan dengan Roh Kudus. Bukan cuma itu, tapi Roh Kudus juga comforts me, ya. Dia menghibur aku. Nah, istilah menghibur di sini sekali lagi kan memang ini satu motif yang penting ya di dalam Katekismus Heidelberg, dan ini diulang berkali-kali ya. Saya nggak mau mengulang terlalu banyak gitu, tapi sekali lagi untuk mengingatkan kepada saudara, cuma orang yang berduka yang perlu comfort ya. Orang yang tertawa-tertawa, yang rasa kehidupannya selalu bahagia, yang nggak perlu comfort di dalam hal ini. Maka menarik saya kalau kita membaca ini dua ayat yang dikutip di situ ya. Pertama tentang Roh Kudus sebagai penghibur, kita membaca Yohanes 15 ayat yang ke-26. Kita membaca Yohanes 15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur ya, atau terjemahan lain bisa juga pakai istilah pembela, advocate ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ia akan bersaksi tentang aku. Kemudian 27 kalau kita teruskan, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Roh Kudus itu menghibur kita, dia membela kita ya. Dia sendiri bersaksi tentang Kristus. Lalu di dalam penghiburan yang kita terima di dalam Roh Kudus, kalau kita bilang I believe in the Holy Spirit, ya Roh Kudus yang adalah penghibur, yang menghibur kita akan mendorong kita juga untuk menyaksikan Kristus bersama dengan Dia, bersama dengan Roh Kudus. Ya, menghibur itu bukan cuma untuk terus kemudian dia dihibur terus nikmati sendiri. Sekali lagi ya, itu bukan tradisi reform. Tradisi kayak begini bukan tradisi reform. Tradisi reform itu apa yang kita terima ya terus kemudian di-share kepada, seperti yang Kristus terima dari Bapa juga di-share kepada jemaatnya, bukan ditahan untuk dirinya sendiri tapi diberikan kepada His Church. Demikian juga waktu kita menerima berkat-berkat rohani yang tidak terkatakan ya di dalam Kristus, kita menerimanya termasuk penghiburan oleh Roh Kudus ya, kita terus kemudian apa? Terus kita menyaksikan Kristus. Kita jangan cuma dihibur, terus kemudian nggak kemana-mana gitu ya. Itu penghiburannya rather pasif ya untuk kita gitu. Maksudnya bukan Roh Kudus yang pasif, tapi kita yang akhirnya menanggapi dengan pasif. Jadi orang-orang Kristen cengeng ya, terus-menerus mau dihibur. Tapi kalau sudah membaca di sini ya 26 dan 27 ada kaitan antara Roh Kudus sebagai penghibur dengan kuasa kesaksian. Perhatikan itu ayat 26 sendiri sudah bicara tentang kesaksian. Roh Kudus yang adalah penghibur, dia bersaksi tentang Kristus. Ya, maksudnya begini loh, kita itu dibawa kepada Kristus, itulah penghiburannya sesungguhnya. Gitu. Kita itu dihibur bukan di dalam pengertian kita dimengerti kesulitannya gitu. Oh ya kamu susah, iya memang susah sekali sih, susah kamu kayaknya juara susah di dalam kecamatan kamu gitu. Memangnya orang paling susah gitu. Apa ikut Olimpiade orang susah gitu misalnya. Maaf ya, saya pakai istilah agak sarkastik seperti ini gitu. Nah kemana-mana saya seperti ini gitu, merasa juara susah lah dan sebagainya gitu. Itu cuma menguras energi saudara dan energi orang lain yang juga mengkaunsel saudara gitu. Tapi nggak ada mau melihat Kristus itu. Penghiburannya sesungguhnya itu waktu kita nggak melihat kepada diri kita sendiri, kita melihat kepada Kristus, itulah penghiburan. Maka di sini dikatakan Roh Kudus disebut sebagai penghibur. Dia bersaksi tentang aku ya. Dia mengarahkan pandangan kita itu kepada Kristus ya, sehingga kita mendapatkan penghiburan kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Lalu setelah itu apa? Setelah itu kita diundang untuk ya seperti Roh Kudus di sini. Nah, istilah ini agak jarang ya. Biasanya kita bicara tentang Christ likeness, bicara tentang meneladani Kristus ya. Tapi di sini kita juga bisa bicara tentang meneladani Roh Kudus bahkan. Seperti Roh Kudus yang bersaksi tentang Kristus, demikian juga kita dipanggil untuk bersaksi ya tentang Kristus bersama dengan Roh Kudus. Nah ini loh saya penghiburan yang sesungguhnya gitu. Kalau saudara bisa bersaksi tentang Kristus ya, dan bukan cuma menyaksikan kesulitanmu dan kesulitanku terus ya nggak selesai muter di situ terus nggak keluar ya sampai seluruh dunia itu mesti simpati sama kesulitan kita gitu. Hati-hati saya dengan kecengengan yang seperti ini ya, saya bisa nggak ada pertumbuhan loh kalau kita menghayatinya seperti ini. X9 kisah para rasul ya, kita membaca kisah rasul 9 yang juga membicarakan tentang penghiburan ya. Ini ayat yang menarik untuk saya at least ya, saya harap juga untuk saudara. Dan bicara tentang perkembangan jemaat mula-mula ya, 9 ayat 31. Saya membaca, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Lalu saudara perhatikan kalimat ini,
jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Saya sangat tertarik dengan kalimat ini ya. Oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jemaat mula-mula ini betul-betul adalah model ya saya untuk ini ya, jemaat-jemaat Kristen yang setelah itu termasuk jemaat kita gitu. Jumlahnya makin bertambah besar karena apa saya? Karena apa? Karena strategi atau metode penginjilannya canggih gitu, atau apa saya? Jumlahnya makin bertambah besar karena apa? Karena fasilitasnya begitu baik itu, karena asinnya nggak pernah rusak misalnya, atau ridiculous lah ngomong kayak gini ya saya. Saudara teruskan list yang nggak karu-karuan seperti itu, kita bisa sambung sendiri ya. Tapi saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Lukas, jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Saya jelaskan lagi saya, orang yang ditolong itu orang yang helpless gitu. Gereja yang nggak helpless itu nggak ada masa depannya. Sekali lagi ya saya, gereja yang nggak helpless itu nggak membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus. Sama seperti kita bilang, cuma orang yang susah yang perlu dihibur. Cuma orang yang menderita, yang in misery, in miserable state, itu Roh Kudus dan penghiburannya relevan untuk dia. Yesus kan mengatakan ya, saya datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Ini kalimat sindiran sih sebetulnya ya. Ada orang merasa dirinya nggak berdosa, ya sudahlah, Yesus Kristus berarti memang bukan untuk dia, atau dia nggak membutuhkan. Tabib itu orang sakit, yang sembuh, yang nggak perlu tabib, nggak perlu dokter, simpel kan saya. Penghiburan itu bagi siapa? Bagi orang yang susah. Jemaat mula-mula ini adalah jemaat yang memberi diri mereka dihibur. Bukan sok susah maksudnya, bukan saya. Ini bukan bagaimana menjadi jemaat sok susah, bukan itu maksudnya. Tapi yang dengan sincere ya, melihat dirinya sendiri itu memang betul-betul perlu dihibur. Karena apa? Ya karena banyak pergumulan, banyak penderitaan, penganiayaan karena nama Kristus. Nah itulah saya, jemaat yang makin bertambah besar, yang terus-menerus berkembang. Tapi celakalah kita saya, kalau jemaat saudara dan jemaat saya itu adalah jemaat yang kuat, jemaat yang nggak perlu ditolong ya, malah jemaat yang begitu sombong suka menolong orang lain lagi gitu ya, jemaat yang sombong sekali selalu menolong, tapi nggak merasa perlu ditolong, jemaat yang gengsi ditolong, orang Kristen yang gengsi untuk dihibur dan sebagainya, yang tahunya cuma seneng tertawa. Lukas akan bilang, celakalah kamu yang tertawa karena kamu akan menangis, tapi berbahagialah kamu yang menangis karena kamu akan dihibur ya. Saya mengangkat kembali ya motif ini ya. Cuma di sini selain penghiburan ada kata pertolongan. Sekali lagi, pertolongan untuk siapa sih? Pertolongan untuk orang-orang yang helpless ya. Melihat diri kita itu insufficient itu beautiful ya. Melihat diri kita itu limited itu beautiful. Kalau saudara melihat gereja saudara ada kekurangan ya, kita merasa nggak berdaya, itu beautiful saya. Tapi kalau saudara merasa gereja saudara hebat di mana-mana, nggak kurang apa-apa dan sebagainya, mirip kayak jemaat Korintus gitu misalnya ya, atau jemaat ini ya, Laodikia dan ya inilah saya, alamat kekacauan seperti ini gitu. Maka bagaimana saya kita menghayati I believe in the Holy Spirit. I believe in the Holy Spirit. Holy Spirit itu adalah penghibur, dia adalah penolong ya, dia adalah penolong dan penghibur ya. Ini nggak berubah. Memang dia adalah seperti itu. Dan pertanyaannya, kita ini orang yang helpless dan kita ini adalah orang yang berduka atau tidak? Kalau kita nggak helpless ya, Roh Kudus seperti nggak bermanfaat untuk kita. Kalau kita nggak susah ya, Roh Kudus seperti nggak bermanfaat untuk kita. Ini kalimat jadi ngawang sekali. Comforts me. Apa artinya comforts me? Saya nggak ngerti. Saya nggak perlu comfort, dan seterusnya. Kalimat terakhir ya. And will remain with me forever. Will remain with me forever. Ini apa ini? Motif dari Johannine writings ya. Remain ya. Meno di dalam bahasa apa ini? Yunani ya. Tinggal ya. Tetap ya. Abide ya. Itu remain with me forever. Nah ini kita percaya ya, berbeda dengan Perjanjian Lama ya, di mana Roh Kudus itu tidak tinggal forever ya, tapi menghinggapi, itu kan konsep Perjanjian Lama ya. Tapi di dalam Perjanjian Baru di situ Roh Kudus dicurahkan ya, dia tinggal tetap. Nah ini penting ya, sebelum membicarakan itu Yohanes membicarakan bahwa Yesus itu ya diurapi oleh
Allah Bapa itu mengurapi anak ya, dengan rohnya yang tidak terbatas ya, itu remain ya. Ini melawan ajaran daripada adopsionisme ya. Sekali lagi ya, di dalam jemaat mula-mula itu ada bidat adopsionisme. Mereka bilang ya Yesus itu Roh Kudus ada padanya itu waktu dia diinaugurasi itu ya, waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu Roh Kudus di situ gitu. Setelah itu Roh Kudus meninggalkan dia waktu dia disalib gitu. Jadi ini adalah satu periode antara dibaptis Yohanes sampai waktu disalib itulah ya Roh Kudus itu. Terus setelah itu ya sudah dilepas lagi gitu. Itu ajaran bidat, ajaran sesat gitu. Tapi Yohanes mengatakan bahwa Roh Kudus itu tinggal ya, itu remain ya, forever, tinggal tetap pada dia. Ini penting sekali ya untuk Yohanes. Menjadi satu kekhususan di dalam Johannine writings waktu sudah membaca tentang baptisan Kristus, itu bicara tentang remain ya, forever. Dan yang menarik ini ternyata cerita ini bukan cuma Kristus gitu yang remain forever, ini juga kita ya. Sekali lagi ya, yang ada pada Kristus itu betul-betul dia serahkan pada kita gitu, diberikannya kepada kita, sehingga cerita kehidupan Kristus, Roh Kudus yang remain ya, forever gitu, itu juga kita hidupi gitu. Dia remain with me forever. Maksudnya saya betul-betul di dalam Kristus. Di dalam Kristus ya, Roh Kudus itu remain with me forever. Nggak ditahan gitu. Ini bukan satu berkat yang ditahan oleh Kristus, tapi diberikan kepada saudara dan saya. Maka kita membaca ini ya, saya membaca Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 16 ya. Yohanes 14 ayat 16 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain ya, seorang penolong yang lain. Menarik di sini terjemahan bahasa Indonesia pakai penolong ya. Penolong yang lain itu Roh Kudus gitu. Penolong yang satunya lagi siapa? Ya. Tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini motif penolong ya. Yesus Kristus itu penolong, maka Roh Kudus disebut sebagai penolong yang lain ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu ya. Dunia tidak menerima Roh kebenaran ini ya. Tetapi murid-murid Kristus itu menerimanya dan juga mengenalnya. Karena apa? Karena Roh Kudus itu menyertai kita dan diam. Nah ini ya, remain, abide ya, diam di dalam kita. Ini tradisinya, tradisi diam ini kalau dari teologi Perjanjian Lama ya, itu kan motif yang diambil dari tempel ini ya, tempel teologi gitu, ya, priestly language. Allah yang berkemah ya di tengah-tengah umatnya, itu kan motif di dalam tempel ya. Jadi God in the midst of His people ya, ini Israel gitu, sangat khusus, nggak seperti bangsa-bangsa lain nih, yang Allahnya tidak berjalan bersama dengan mereka. Bangsa Israel itu dibedakan daripada bangsa-bangsa lain karena Allahnya Israel itu berjalan bersama dengan mereka ya, Yahweh itu berjalan bersama dengan mereka. Dan ini digenapi di dalam diri Yesus Kristus ya, yang berkemah di antara umat manusia gitu, bahkan menjadi manusia. Saudara membaca di dalam Yohanes 1 itu bahasanya kan pakai bahasa itu ya, berkemah. It dwells among us ya, berkemah, memasang tendanya di tengah-tengah kita, Immanuel. Nah di sini waktu saudara membaca tentang Roh Kudus juga bicara ini, bicara apa ini di dalam perspektif tempel teologi ya. Dia juga diam ya, seperti Kristus yang juga diam di antara umatnya. Demikian juga Roh Kudus itu diam di dalam kita, seperti saudara membaca di dalam ayat 16-17. Maka gak heran ya waktu Paulus menyebut kita ini adalah bait Allah ya, bait Roh Kudus. Memang Roh Kudus itu diam di dalam kita. Kita ini adalah bait ya. Jadi ini jelas sekali bicara tentang tempel teologi. Karena itu ya kita mesti menguduskan diri kita, karena tubuh kita ini adalah kediaman daripada Roh Allah itu. Maka di sini kita melihat pengudusan, sanctification itu ya, sesuatu yang langsung akan termasuk di dalam hal ini. Nggak mungkin kalau kita melihat diri kita itu sebagai tempel atau bait suci Roh Allah, tapi terus kita berkanjang di dalam dosa, menikmati dosa, itu sesuatu yang absurd ya. Berarti kita ini kurang ajar luar biasa ya. Itu seperti orang yang merusak
bait suci, merusak bait Allah gitu. Makanya kita perlu menjaga kekudusan. Karena apa? Karena Roh Kudus itu diam di dalam kita. Satu ayat lagi yang terakhir, 1 Petrus 4 ya, 1 Petrus 4. Kita membaca 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ya, saudara perhatikan di sini, dinista ya, karena nama Kristus. Seperti tadi kita sudah baca ya, penolong, penghibur ya. Saya baca terjemahan ini ya, terjemahan dari King James. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God rested upon you. Kita berbahagia, kita bersukacita ya. Happy are ye, bersukacitalah gitu. Kalau kita di-reproach, tapi di-reproach bukan sembarangan di-reproach ya. Karena nama Kristus. Menarik saya waktu di sini diberikan ini ya, atribut the Spirit of glory atau roh kemuliaan. Orang yang dinista, yang di-reproach itu ya mengalami penghinaan ya, mengalami penghinaan. Bagaimana saudara berespons itu? Berbahagialah orang yang dihina ya, dihina karena nama Kristus. Dihina karena nama Kristus ya, berbahagialah. Kenapa? Karena roh kemuliaan itu ya. Di sini pakai istilah kemuliaan. Kalau kita bilang I believe in the Holy Spirit, saudara, kita nggak akan terlalu conscious dengan penghinaan, reproach, atau penistaan ya, yang kita terima dari dunia ini. Kita harusnya makin hari itu makin bergeming ya, makin bergeming, makin nggak usah tanggapi gitu. Tapi kalau kita masih sangat sensitif ya, waktu kita dihina, waktu kita direndahkan, kita dinista ya kita akan tanya kalimat ya, kita ini percaya Roh Kudus atau tidak? Roh Kudus itu roh kemuliaan, disebut roh kemuliaan kan di sini ya. Kenapa Roh Kudus nggak cukup? Kalau kita masih sangat sensitif dengan penghinaan dan sebagainya, ini kita ini mengenal Roh Kudus, atau kita cuma ngomong kalimat iman rasul ini omong kosong itu, I believe in the Holy Spirit. Ternyata kita juga masih menjalani story yang takut sekali ya, sangat tersinggung dan kesel sekali kalau kita dinista, kalau kita dihina dan sebagainya. Padahal Roh Kudus itu adalah roh kemuliaan. Sekali lagi ya, ada banyak sekali yang kita bisa pelajari daripada pertanyaan 53 ini ya, dan kita perlu mengerti spektrum keluasan ini waktu kita bicara I believe in the Holy Spirit. Itu artinya apa sebetulnya bagi kita? Bagaimana kita menghayatinya, atau di dalam bahasa yang seringkali dipakai dalam katekismus Heidelberg ya, itu bagaimana benefits us, itu bagaimana saya mendapatkan manfaat daripada pengenalan akan Roh Kudus ini. Ya, saudara baca lagi ya ayat itu tadi yang dikutip di dalam Heidelberg Katekismus. Harap kita boleh terus-menerus bertumbuh ya, betul-betul menghargai kekayaan yang tersimpan di dalam Kristus itu ya, kekayaan rohani. Dan waktu kita mengaku bahwa kita mengenal Roh Kudus, kita percaya kepada Roh Kudus ya, kiranya kelimpahan Kristus itu betul-betul nyata di dalam kehidupan kita, dan bukan cuma kita, saya dan saudara, tapi juga kita yang akan dipakai Tuhan untuk memberkati orang-orang yang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Ini ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana memahami Roh Kudus menyertai orang pilihannya selamanya dengan kisah Raja Saul dalam 1 Samuel 16:23. Kan kita sudah mengatakan ya, di dalam perjanjian lama itu berbeda dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu Roh Kudus itu menghinggapi ya, bukan tinggal permanen, berkemah permanen. Itu adalah janji di dalam Pentakosta. Sejak Pentakosta, Roh Kudus itu bukan datang meninggalkan gitu ya. Tapi kalau saudara tanya Saul, sebetulnya bukan cuma Saul. Waktu saudara membaca pengakuan dosanya Daud ya, saudara membaca dalam bagian itu dalam Mazmur 51 misalnya ya. Di situ menarik ya, yang paling dikuatiri Daud di situ ya, yang Daud paling takut di situ ya, itu bukan
jangan sampai ya cerita perzinahan ini tersebar ke seluruh kerajaan gitu misalnya. Itu bukan concernnya Daud gitu. Tapi yang Daud itu paling takuti adalah jangan ya mengambil rohmu yang kudus daripadaku, ayat 11 ya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu yang Daud takuti. Jadi bukan cuma Saul saya, tapi juga Daud di sini ya, dalam hal ini ya. Di dalam konteks perjanjian lama ya, dia berdoa di dalam kejatuhannya itu, dia minta kepada Tuhan supaya rohnya itu jangan ditarik, roh kudus itu jangan ditarik daripada dia. Nah, kita bersyukur ya, kita di dalam perjanjian baru ya, kita nggak ada ketakutan seperti ini. Tapi terus bukan berarti terus saudara dan saya hidup jadi sembarangan gitu ya. Terserahlah mau apapun juga kan Roh Kudus akan tetap di dalam hati. Saya pikir itu ini ya, penghayatan yang sama sekali keliru gitu. Di dalam perjanjian baru ya, meskipun kita tahu nggak ada konsep Roh Kudus yang menghinggapi terus keluar meninggalkan, menghinggapi keluar, memang nggak ada konsep seperti itu ya bagi orang pilihan. Tapi bukan nggak ada ini bukan nggak ada peringatan supaya kita jangan mendukakan Roh Kudus ya, jangan memadamkan pekerjaan Roh Kudus ya. Do not quench ya, do not grieve ya, jangan memadamkan, jangan menyedihkan, mendukakan Roh Kudus. Nah itu ada di dalam perjanjian baru ya. Jadi ini menjadi satu yang seharusnya menolong kita untuk di dalam kehidupan kita itu sensitif ya di sini ya, sensitif terhadap Roh Kudus yang juga sensitif itu ya. Saya seringkali kasih ilustrasi seperti ini ya. Kita kalau hidup dengan ini ya, dengan orang yang sensitif ya. Ini ilustrasinya nggak sempurna sih pasti ya. Maksudnya ini sensitifnya manusia itu kan biasanya ya karena fall nature gitu kan ya. Tapi saya cuma pakai ini untuk ilustrasi ya. Maksudnya keadaan sensitifnya. Kalau saudara hidup dengan orang yang sensitif, saudara jadi sensitif, betul kan ya? Kalau saudara hidup dengan orang yang sensitif, katakanlah sensitif terhadap ketidakrapian gitu misalnya, saudara jadi sensitif kan ya? Saudara mau taruh handphone, taruh buku, saudara hati-hati juga ya. Karena kalau nggak ntar rumit bisa ngamuk-ngamuk ini gitu. Karena dia tuh sensitif gitu, kita mesti rapi gitu ya. Orang yang sensitif dengan kotor, nah saudara juga jadi sensitif kan? Sensitif kita mesti bersih ya. Karena teman sekamar saya ini nggak suka kotor, jadi kita ikut sensitif. Ya. Tapi kalau saudara tinggal bersama dengan orang yang nggak sensitif, saudara mau jorok, mau bersih, dia nggak ada persoalan. Ya, kita bisa ikut nggak sensitif juga dong. Saya mau pakai ilustrasi ini untuk menjelaskan ya. Roh Kudus itu adalah roh yang sangat sensitif itu. Dia bekerjanya itu konteks sensitif, sangat sensitif di dalam pengertian dia itu bekerja itu berbeda-beda di dalam saat yang berbeda, konteks yang berbeda, orang yang berbeda, situasi yang berbeda. Itu Roh Kudus itu konteks sensitif ya. Roh Kudus itu juga sensitif di dalam pengertian dia itu bisa didukakan. Ya. Ini gambaran tentang all powerfulness of God. Saya pikir kita mesti menggali kembali apa yang dinyatakan dalam Alkitab dan jangan jatuh ke dalam konsep Greka misalnya ya. Kestatisan Allah, ketidakberubahan Allah yang nggak bisa didukakan, yang nggak bisa bersedih ya, yang nggak sensitif dan sebagainya. Itu hati-hati ya. Sampai kita mengatakan Allah nggak boleh punya perasaan. Ya memang Allah nggak punya perasaan seperti manusia itu betul gitu ya. Tapi terus kemudian kita menggambarkan Allah yang nggak boleh punya perasaan dan sebagainya. Ini melampaui Alkitab ya. Ini lebih mirip Allah Greka sebetulnya daripada Allah Alkitab gitu. Justru kita ini memiliki perasaan karena kita created after the image of God di dalam hal ini gitu. Jadi Roh Kudus itu bisa didukakan. Nah, needless to say waktu kita bicara tentang didukakan ini kan bicara tentang perasaan ya sebetulnya gitu. Jadi kita waktu punya ini ya hubungan yang baik dengan Tritunggal, kita ini jadi sensitif juga. Kapan waktu kita mendukakan Tuhan, kita mesti peka ya. Kapan Roh Kudus itu memenuhi kita ya? Kapan Roh Kudus itu memang bukan meninggalkan kita, bukan. Tapi kapan tuh Roh Kudus itu didukakan ya? Berbahagia saya kalau saudara memiliki kepekaan seperti ini. Tapi biasanya manusia di dalam kelemahan kita ya, saudara dan saya, kita kan sensitif sama perasaan kita sendiri. Kita sensitif kalau kita yang berduka. Kalau kita disakiti, kita sensitif gitu ya. Sensitif. Gitu. Tapi kalau orang yang ditransform oleh pekerjaan Roh Kudus, dia itu sensitif perasaannya Tuhan. Dia jadi peka ya terhadap Tuhan ini bersuka atau dia berduka gitu. Dia ini senang atau dia kecewa. Dia sensitif dengan hal itu. Tapi ya
itu nggak mungkin deh terjadi tanpa pertumbuhan yang dikerjakan oleh Tuhan, tanpa kita juga mengejar pertumbuhan tersebut. Maka saya mungkin menjawab lebih daripada pertanyaan ini ya. Meskipun di dalam perjanjian baru kita nggak mengenal konsep seperti di dalam perjanjian lama ini ya, kan? Menghinggapi bisa meninggalkan gitu. Jangankan Saul, Daud pun juga mendoakan hal seperti itu gitu ya. Tetapi di dalam perjanjian baru meskipun nggak ada konsep seperti itu, bukan berarti terus kemudian kita nggak perlu ini ya, nggak perlu ada menjaga diri daripada kehidupan yang jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus itu tadi. Ini bagian yang penting ya, termasuk pertumbuhan yang sejati, tanda-tanda orang yang bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus, yaitu ini, dia ada kepekaan, kepenuhan Roh Kudus ya. Waktu kapan dia mendukakan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.